Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini, saya dari kelompok 1, Prodi D3 Kebidanan tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkembangan SIP. Latar belakang. Sistem informasi kesehatan adalah gabungan perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola siklus informasi, mulai dari pengumpulan data sampai pemberian umpan balik informasi, untuk mendukung pelaksanaan tidak tepat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penerapan kinerja sistem kesehatan. Sistem informasi kesehatan adalah integrasi antara perangkat prosedur dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola siklus informasi secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam kerangka pelayanan kesehatan pada masyarakat. Lanjut, dalam literatur lain menyebutkan bahwa SIP adalah suatu sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan, secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Dalam literatur lain menyebutkan bahwa SIP adalah suatu sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Manfaat perkembangan SIP. WHO menilai bahwa investasi sistem informasi kesehatan mempunyai beberapa manfaat antara lain yaitu 1. Membantu mengambil keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan meningkatkannya. 2. Pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami, serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Lanjut, adapun manfaat adanya sistem informasi kesehatan dalam suatu fasilitas kesehatan diantaranya memudahkan setiap pasien untuk melakukan pengobatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan, memudahkan fasilitas kesehatan untuk mendaftar setiap pasien yang berobat, dan semua kegiatan di fasilitasi kesehatan terkontrol dengan baik atau bekerja secara terstruktur. Perkembangan SIP terbagi menjadi 3 era. Masing-masing era sistem informasi kesehatan memiliki karakteristik yang berbeda-beda sebagai bentuk adaptasi dengan perkembangan zaman atau kemajuan teknologi informasi komunikasi atau TIK. Lanjut, di sini ada era manual. 1. Aliran data terfragmentasi, aliran data dari sumber data atau fasilitas kesehatan ke pusat melalui berbagai jalan. 2. Data dan informasi dikelola dan disimpan oleh masing-masing pengumpulan data. 3. Sangat beragamnya bentuk laporan. 4. Validasi diragukan. 5. Data sulit diakses. Lanjut, di sini ada era transisi. 1. Komunikasi data sudah mulai terintegrasi atau mulai mengenal prinsip satu pintu, walau beberapa masih terfragmentasi. 2. Sebagian besar data agregat dan sebagian kecil data individual. 3. Sebagian data sudah terkomputerisasi dan sebagian masih manual. 4. Keamanan dan kerahasiaan data kurang terjamin. Lanjut, di sini juga ada era komputerisasi. 1. Pemanfaatan data menjadi satu pintu atau terintegrasi. 2. Data individual atau agregat. 3. Data dari unit pelayanan kesehatan langsung diunggah ke bank data di pusat. 4. Penerapan teknologi mHealth di mana data dapat langsung diunggah ke bank data. 5. Keamanan dan kerahasiaan data terjamin atau memakai secure login. 6. Lebih cepat, tepat, dan waktu atau efisien. Data analisa. Sistem informasi kesehatan terdiri dari beberapa komponen utama yang berfungsi untuk mengoptimalkan operasional dan pelayanan kesehatan. Beberapa komponen penting yang harus ada dalam sistem informasi kesehatan. 1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan. Komponen ini mencakup seluruh aspek pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien mulai dari pendaftaran, konsultasi, diagnosa, hingga perawatan medis. Sistem informasi kesehatan memungkinkan pengelolaan data pelayanan secara terintegrasi sehingga setiap proses dapat berjalan dengan efisien dan terkoordinasi dengan baik. Lanjut, 2. Di sini ada produk medis, vaksin, dan teknologi kesehatan. Bagian ini mencakup manajemen produk medis, termasuk obat-obatan, vaksin, dan teknologi kesehatan lainnya. Dengan sistem informasi yang baik, stok produk medis dapat dipantau secara real time.
Memastikan ketersediaan dan kualitas produk tetap terjaga. Ini juga membantu dalam manajemen inventaris dan distribusi produk kesehatan. Lanjut, di sini ada tenaga medis. Tenaga medis merupakan komponen krusial dan sistem kesehatan, sistem informasi kesehatan, membantu dalam manajemen sumber daya manusia, termasuk penjadwalan kerja, pelatihan, dan pengembangan profesional. Dengan data yang terorganisir, klinik dapat memastikan bahwa tenaga medis tersedia sesuai kebutuhan dan kompetensi mereka terus ditingkatkan. 4. Sistem pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan mencakup pengelolaan data yang digunakan untuk operasional dan pelayanan kesehatan. Sistem informasi kesehatan membantu dalam pengelolaan keuangan, termasuk pembayaran, klaim asuransi, dan pelaporan keuangan. Ini memungkinkan transportasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan kesehatan. Kesimpulan, sistem informasi kesehatan merupakan sebuah sarana sebagai penunjang pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Sistem informasi kesehatan yang efektif memberikan dukungan informasi bagi proses pengembalian keputusan, bukan hanya data namun juga informasi yang lengkap.